Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Arif Santoso MPD selaku Bapak Fasilitator, Pak Hairudin SPDI selaku pengajar praktik. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik coaching supervisi akademik bersama rekan saya Yulianti. Pada kegiatan kali ini saya akan melakukan kegiatan perdana dari tahapan supervisi akademik, yaitu pra-observasi. Berikut ini merupakan kegiatan pra-observasi saya. Baik. Selamat pagi. Selamat pagi Bu. Jadi lagi sibuk ya? Tidak Bu Erna, kebetulan hari ini saya sedang mengambil agama. Oke, saya boleh minta waktunya ya Bu Yuli ya? Sebentar aja. Nah, di sini saya akan melakukan kegiatan observasi ya. Jadi kegiatan yang sudah saya sampaikan kemarin bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelas. Nah, supervisi akademik ini bertujuan untuk membantu Yuli nanti dalam mengembangkan meningkatkan kompetensi Yuli yang berkaitan dengan mengajar di TOS. Nah, di sini Bu Yuli dapat bercerita, kita akan ngobrol-ngobrol santai aja ya Bu ya di sini ya. Kegiatan di pra-observasi ini saya lakukan untuk melihat bagaimana sih kesiapan Bu Yuli dalam melaksanakan pembelajaran besok yang akan kita lakukan di tahap observasi dari ngobrol-ngobrol kita hari ini. Yuli itu pengen seperti apa, lalu bagaimana, jadi yang Ibu harapkan itu apa? Begini ya Bu ya, yang saya harapkan itu setelah ini kita dapat berbincang-bincang, saling tukar pendapat, saling tukar pengalaman dari Bu Erna maupun sebaliknya. Nah, setelah itu saya juga harapkan saran dari Bu Erna untuk memperbaiki pembelajaran saya di kelas supaya menjadi mungkin lebih baik lagi ya Bu ya. Oke. Jadi yang Bu Yuli harapkan itu saling berbagi informasinya ya Bu ya. Nanti kita akan saling berbagi informasi ya Bu ya, sharing terkait pembelajaran yang akan Ibu lakukan besok. Jadi semoga saya bisa membantu Yuli supaya tidak merasa gimana ya, terbebani. Juga ada kegiatan observasi Yuli itu ya. Nah, kalau boleh saya tahu, Yuli mau mengambil materi apa besok? Nah, besok saya akan melakukan pembelajaran IPAS ya Bu ya. Kebetulan materinya itu tentang bagian-bagian bunga. Oke, jadi IPAS tentang bagian-bagian bunga. Kira-kira dari yang sudah Bu susun apa ya Bu? Tujuannya itu tujuan pembelajarannya ya Bu ya adalah siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian bunga seperti itu. Oke, lalu menyelesaikan bagian-bagian dapat mengidentifikasi, dapat tahu dari bagian-bagian bunga itu ya Bu ya. Lalu melakukan persiapan untuk kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Kira-kira apa ya? Jadi persiapannya itu untuk pembelajaran besok saya itu sudah menyiapkan perangkat pembelajaran ya Bu ya, baik itu LPP ataupun Abdul Ajar, LKPD ataupun evaluasinya. Oke, jadi sudah lengkap sekali ya Bu ya. Nah, lalu Yuli itu rencanakan dan Yuli siapkan itu terkait dengan pembelajaran besok. Dari sini tentunya ada beberapa materi yang Yuli itu kesulitan dalam menyampaikan dan siswa itu mungkin sulit menangkap ya Bu ya. Maksudnya materi yang akan diberikan oleh Bu. Iya, dalam pembelajaran IPAS ini kan Bu ya, kemampuan siswa itu kan berbeda-beda ya Bu ya. Ya beda sih, ada yang gampang sekali menangkap pelajaran IPAS, ada yang menganggapnya mudah. Nah, ataupun sebaliknya Bu, ada yang menganggapnya sulit sehingga siswa tersebut itu susah Bu untuk menangkap pembelajaran IPAS tersebut. Oke, jadi disampaikan ini berarti dari kesiapan belajar siswa juga ya Bu ya. Di sini sudah terlihat antara lain ada siswa yang tadi keterampilannya itu menangkap pembelajaran yang bagus, ada yang kurang gitu ya Bu ya. Nah,
terkait kesiapan belajar siswa ini, tentunya kan Bu Yuli punya strategi atau model pembelajaran yang akan Bu Yuli gunakan terkait dengan apa namanya bagian-bagian Yang pastinya gini ya, saya akan mengawasi anak-anak kalau mengobservasi itu harus menggunakan media ajar berupa gambar. Kadang juga anak itu menggambarnya itu masih banyak ya Bu ya, tidak beraturan. Itu juga pengaruh gitu. Nah di situ saya nanti akan berkeliling Bu, mengawasi bagaimana cara anak menggambar bagian-bagian pura. Nah nanti juga saya akan bertanya kepada anak, kalian sudah menggambar sampai mana, apakah masih banyak-banyak atau tidak. Nah di situ saya akan mengobservasi Bu, dan akan mengarahkan nanti di sini juga saya di tengah bukan di atas, jangan sampai melencengnya sama sekali. Boleh jadi dia sudah ada pandangan untuk merencanakan pembelajaran ini sebenarnya. baik Bu Yuli. Bu Yuli itu sudah menyampaikan tadi ya terkait dengan apa yang sudah Bu Yuli siapkan kronologinya ya Ibu ya. Tadi saya lihat tadinya juga sedang mengerjakan beberapa kira-kira apa saja Bu Yuli yang kurang. Ini masih dalam proses ya Bu Erna ya, baik itu perangkatnya maupun medianya. Nah biar nanti sudah saya kerjakan tapi belum selesai, masih dalam proses Bu Erna. Oke, jadi kira-kira mulai mengerjakan atau melengkapinya kapan ya Bu? Ya, setelah ini Bu. Setelah ini ya Bu Yuli ya, memerlukan bantuan siapa ya Bu ya? Maksudnya siapa ya yang kira-kira bisa membantu? Eh, itu mungkin guru lain ya Bu ya, ataupun Bu Erna bisa bantu. Itu terima kasih sekali Bu Erna. Jadi insya Allah nanti akan saya bantu ya apabila nanti Bu Yuli membutuhkan apa mungkin alat peraga, nanti Bu Yuli membutuhkan alat peraga yang masih kurang, saya ada beberapa yang di rumah, insya Allah akan saya bawa seperti itu ya Bu ya. Ya boleh, terima kasih Bu. Nah, untuk ini kan tadi Bu Yuli sudah menceritakan bagaimana strategi pembelajaran yang akan Bu Yuli lakukan, bagaimana persiapannya. Nah, tentunya dari proses pembelajaran ini kan dari diri Bu Yuli sendiri ada beberapa kompetensi yang akan dikembangkan yang terkait dengan kegiatan supervisi akademik ini ya Bu ya. Tadi kan yang saya sampaikan di awal bahwa mengenai tentang pengembangan kegiatan supervisi ini Bu Yuli akademisinya apa coba Bu Yuli sampaikan kira-kira nanti yang bisa saya bantu ini berkaitan dengan area pengembangan apa yang Bu Yuli yang juga ingin meningkatkan bagian sebelah mana? Di sini saya pengen meningkatkan tentang area pengembangan intelektual Bu. Saya berisi bagaimana sih cara menyampaikan materi kepada anak dengan lebih jelas. Itu ya Bu ya, supaya anak itu dapat menangkapnya itu gampang dan tenang dalam siswa. Itu lama ya, biasanya pembelajaran yang menarik, pembelajaran dengan bentuk konkret atau apapun itu kan bisa membantu pembelajaran bermakna ya Bu ya. Yang kemudian bermakna itu kemudian dalam pengembangan sosial emosional ya di sini karena keberagaman siswa ya Bu ya, karena IPAS itu sendiri akan ngomong tersendiri. Kalau IPAS itu sulit ya Bu ya, sehingga ada beberapa tiba-tiba Bu guru ini sulit sekali pelajaran IPAS, sehingga kadang emosional saya itu kan yang naik turun ya Bu Erna ya. Di sini saya ingin belajar bagaimana mengembangkan kemampuan sosial emosionalnya. Baik Bu Yuli, jadi mengontrol emosi itu yang saya tangkap di sini Bu Yuli ingin yang pertama tadi mengembangkan kemampuan mengajar ya, yang saya dengan tadi ya, Bu, terkait dengan kompetensi profesional pedagogik seperti itu ya. Kemudian yang kedua Bu Yuli juga ingin mengembangkan
berkaitan dengan kompetensi kepribadian dan sosial dalam menghadapi keberagaman karakteristik siswa. Itu karena memang terkadang memang iya betul ya Bu ya, kita tuh kadang-kadang terpancing juga emosinya apabila ada siswa yang sudah dipertahankan, kenapa tidak paham gitu. Oke, bagus sekali Bu Yuli. Nanti saya akan coba bantu dalam tahap observasi dan pasca observasi. Terkait dengan kompetensi yang akan Bu Yuli tingkatkan itu pasti ada strategi lah ya Bu ya. Kira-kira bagaimana strategi dari dalam diri Bu Yuli dalam mencapai kompetensi itu? Contoh, Bu Yuli dalam mencapai kompetensi itu bisa dijelaskan seperti Justru ada ya Bu ya, ada strateginya. Jadi strateginya itu yang saya berusaha untuk menyiapkan perangkat pembelajaran yang tentunya jauh lebih baik Bu, yang jauh lebih lengkap dari biasanya. Oke. Setelah itu media-medianya juga saya menggunakan media-media konkret yang mudah dipahami oleh siswa seperti buku. Jadi terkait dengan strategi yang itu tadi, pengembangan komunikasi, sosial, dan emosional bagaimana? Ya itu tadi yang saya menyiapkan Bu, perangkat pembelajaran yang lengkap supaya nanti, dalam prakteknya saya bisa menyampaikan materi Bu dengan lebih jelas. Itu kan mengembangkan kemampuan saya di dalam. Oke, jadi seperti menata emosional seperti itu ya Bu ya. Ya Bu, kemudian dalam menggunakan benda-benda konkret. Jadi yang ini mungkin saya tangkap tadi dari awal pembicaraan kita kan tadi menyampaikan bahwa adanya persiapan dalam persiapan pembelajaran tadi ada terdengar Tiga, empat, lima, bagian bunga terdiri dari apa sih? Coba ada apa ya? Apa? Satu. Masalah putih. Yang kedua. Tiga. Bakal biji. Kelima. Bunga. Tenang. Yang ketujuh. Siapa sih yang tahu fungsi dari kepala putih? Acungkan tangan. Hebat, tepuk tangan untuk Freddy. Siapa lagi nih yang tahu fungsi dari kepala tadi? Hebat. Apa? Hebat, tepuk tangan dong. Iya. Yang ketiga, siapa yang tahu fungsi dari benang sari? Ya, Anissa. Alat kelamin jangkar yang menempel di tubuh hewan terbawa angin. Hebat, tepuk tangan Anissa. Ya. Yang keempat, siapa yang tahu fungsi dari bakal biji? Tempat tumbuhnya biji setelah terjadi Hebat, tepuk tangan ya. Ya. Siapa yang tahu selanjutnya fungsi dari dasar bunga? Ya, di mana keras suaranya? Tempat bakatnya bunga. Ya, tepuk tangan untuk Anissa. Coba selanjutnya siapa yang tahu
Apiana. Mempapang bunga. Apa? Mempapang bunga. Mempapang. Siapa lagi yang tahu untuk lebih jelasnya, lebih lengkapnya fungsi dari tangkai bunga? Ayo. Tangkai bunga. Iya. Apa? Tangkai. Tangkai bunga melindungi mahkota. Melindungi mahkota. Iya, hebat, tepuk tangannya. Iya. Ya, selanjutnya siapa yang tahu fungsi dari mahkota yang laki-laki nih? Biar ada suaranya. Ya, Azwan. Bagian bunga yang berwarna indah. Hebat. Ayo, siapa lagi yang tahu fungsi dari mahkota bunga? Ayo, jangan malu-malu. Apa fungsi dari mahkota? Menarik serangga hinggap. Iya, hebat. Siapa lagi coba yang tahu? Ayo dong, jangan diem aja. Ayo Jam. Fungsi dari mahkota apa? Boleh dari perempuannya? Berwarna indah. Boleh dari perempuan apa? Dewi? Fungsi dari mahkota apa? Lalu warna indah. Bagian bunga yang berwarna indah. Ya, tepuk tangan. Iya. Coba yang terakhir ya, tangkai putih. Siapa yang tahu dari tangkai putih? Saluran rangkaian putih antara bunga. Saluran rangkaian putih Antara antara bunga. Hebat. Dan pada tahu ya, bagian-bagian bunga ada berapa? Fungsi bagian bunganya sudah pada tahu ya? Sudah pada paham ya? Ya, sudah, alhamdulillah. Coba yuk kita bareng-bareng sekarang menyanyikan lagu bagian-bagian bunga. Yuk, 1, 2, 3. ada 9 bagian bunga. Apakah sari dan benang sari? Apakah putih dan tangkai putih? Mahkota bunga indah sekali. Tangkai bunga dengan tunai. Bagai biji kelopak bunga. Ayo kita bersama bagian bunga. Bagian bunga sudah hafal. Coba sih guru pengen tahu ya lagu proses fotosintesis. 1, 2, 3. Ayo kita belajar tentang fotosintesis. Tumbuhan yang memasak makanannya sendiri. Apa saja bahannya? Bagaimana prosesnya? Ayo kawan cari tahu jawaban. Bahan yang dibutuhkan dalam fotosintesis. Energi matahari, CO2 dan air. Klorofil pada daun melengkapi prosesnya. Ayo sintesis terjadi pada daun. Hal yang dinamai mineral dalam tanah disalurkan ke dalam penyedot CO2. Klorofil pada daun melengkapi prosesnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Arif Ferdi selaku fasilitator saya, dan juga Bapak Erwin SPD yang kebetulan datang ke sekolah saya untuk melihat wawancara coaching pasca observasi. Di kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan coaching wawancara pasca observasi yang ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Yanti SPDI. Siang, apa kabar? Yang kedua, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Saya di sini awalnya tadi tentang wawancara coaching yang kemarin sudah kita bicarakan. Setelah kita observasi di kelas yang oke, mungkin kita membuat percakapan sederhana aja ya Bu ya.
terkait dengan apa yang sudah dilaksanakan di dalam kelas kemarin, pakai mengajar ya Bu ya, kegiatan yang tiap hari kita lakukan itu kita belajar mengajar di kelas. Tentunya nggak terlalu banyak yang diusulkan sih ya Bu Yuli ya di sini ya. Jadi praktek mengajarnya sudah saya observasi kemarin masuk ke kelas Yuli. Nah di sini nih kita ngobrolnya tidak berarti saya itu akan kita sama-sama belajar aja gitu ya, berarti mencari masalah ya Pak ya, tapi lebih kepada kita belajar bersama. Nah, jadi dari obrolan kita kali ini dapat apa nih dari saya? Ya, dari obrolan yang kemarin sebelum observasi dan observasi kan selalu observasi kemarin tidak perlu sekali ya tentang mobil aja ya teman-teman. Apa yang dapat? Jadi ini ya Bu ya, dengan obrolan kali ini atau kajian ini saya harapkan ini bisa sharing antara pembelajaran saya yang saya lakukan kemarin ya Bu ya. Bagaimana sih apa kekurangan saya sih, bagaimana perbaikannya nanti bisa saya seperti itu dan mohon pencerahannya juga. Jadi pengen sharing aja ya dulu ya terkait dengan apa yang sudah dilaksanakan kegiatan observasi atau supervisi akademisi kemarin yang berbagi apa yang perlu diperbaiki gitu. Tentang menurut itu apa yang emang perlu diperbaiki dari apakah mungkin dari cara mengajarnya atau pembuatan modul ajarnya kah atau tentang apa saja yang diharapkan perbaikan. Yang perlu diperbaiki terutama modul ajar ya Bu ya. Saya merasa lebih lega sih Bu terkait dengan pembelajaran yang kemarin, dan saya juga merencanakan pembelajaran yang jauh lebih baik, itu merencanakan media yang jauh lebih ya Bu ya. Tidak seperti biasanya, saya merasa di sini jauh lebih lega untuk berbincang ya, karena anak-anak juga kemarin terlihat antusias itu ya sebagai pembelajaran. Ya, yang saya lihat kemarin dari saat observasi memang melihat anak-anak itu antusias ya. Di sini saya bertanya kepada Bu Yuli dan rencana kembalikan kepada Bu Yuli itu kemarin yang sampaikan kegiatan pasca UPAD itu apakah sudah tercapai di sini? Sudah Bu, kemarin saya rencanakan untuk menggunakan benda konkret ya Bu ya. Kemudian kemarin saya juga praktekkan, saya menggunakan media gambar ya Bu ya. Saya lakukan, hari perencanaannya sudah saya lakukan dalam pembelajaran seperti itu Bu. Oke, jadi memang sudah dipersiapkan dari awal ya Bu ya tentang pembelajaran dan tahap-tahapnya itu semuanya sudah terlihat semua. Baik, dilaksanakan semua ya baik Bu Yuli. Jadi Bu Yuli tadi itu sudah merasa bahwa pembelajaran itu sudah sesuai rencana ya. Nah, terkait dengan tujuan pembelajarannya, kira-kira apakah tujuan pembelajarannya itu sudah tersampaikan ke anak-anak atau mereka sudah tahu tentang tujuan pembelajarannya? Untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran itu dituliskan dalam modul ajar. Jadi ya, untuk tujuan pembelajarannya kemarin saya sudah menuliskan untuk supaya anak dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bagian-bagian bunga. Saya sudah lihat hari kegiatan pembelajarannya maupun saya sudah koreksi ya dari hasil evaluasinya. Anak-anak sudah bisa dalam menyelesaikan masalah tadi yang berkaitan dengan mengidentifikasi bagian-bagian bunga. Baik, bagus sekali. Jadi tujuannya itu sudah tersampaikan ya, sudah bisa diharapkan di sini jadi juga sudah bisa terlihat dan tercapai oleh peserta didik. Nah, di sini mari kita identifikasikan bersama ya Bu Yuli ya terkait dengan pembelajaran. Coba Bu Yuli sampaikan apa yang menjadi keunggulan atau apa ya terkait pembelajaran kemarin Bu Yuli. Yang Bu Yuli rasakan itu sudah baik atau perlu dipertahankan. Coba Bu Yuli sampaikan hal menurut Bu Yuli yang masih kurang kemudian bisa yang saya rasa sudah terbaik adalah pembelajaran yang tekstual ya Bu ya. Sudah saya lakukan itu berdasarkan apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain itu saya juga sudah menggunakan benda konkret ya Bu ya. Dalam pembelajaran itu sangat membantu saya, terutama itu dalam mencapai suatu pembelajaran.
itu media pembelajaran. Kalau menurut saya itu ya Bu ya, tidak harus apa yang harus kita siapkan itu menggunakan kertas gambar atau apapun, itu juga dengan menggunakan benda-benda yang ada di sekitar kita gitu Bu. Baik, jadi terkait dengan apa yang sudah saya menurut dulu ya, itu perlu ditekankan. Jangan seperti dulu ya. Lalu untuk yang kedua tadi Bu, apa yang sekiranya menurut dulu itu masih kurang dalam pembelajaran kemarin, dan itu bagaimana perbaikannya ke depannya? Menurut saya Bu, dari pembelajaran kemarin yang saya rasa masih kurang adalah mungkin ini sedikit apa yang pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu ya. Mungkin saya lebih kurang dalam menerapkan pembelajaran seperti itu, walaupun di sini saya kemarin sudah sedikit mencoba tentang pembelajaran berdiferensiasi, namun saya rasa saya kurang siap apa yang ibu ya jadi pembelajarannya video berdiferensiasi itu kurang ya Bu ya, walaupun sudah diterapkan tapi belum sepenuhnya. Baik, di sini yang saya tangkap tuh berarti ini terkait dengan praktik yang sederhana ya. Iya. Nah, ini yang ingin diperbaiki adalah bagaimana Bu Yuli melaksanakan pembelajaran diferensiasi, yaitu baik dari perencanaan lanjut ke prosesnya hingga sampai ke assessment-nya ya. Oke, baik. Nah, kemudian yang saya ingin tanyakan di sini terkait dengan area pengembangan yang ingin Bu Yuli lakukan. Kan tadi menyampaikan ya, ada hal-hal yang ingin diperbaiki. Nah, di sini kan tentunya Bu Yuli ingin memperbaikinya. Nah, pasti di situ kan ada cara-cara atau strategi atau metode yang mungkin terbukti dilakukan sebagai perbaikan. Nah, coba kira-kira Bu Yuli bisa menceritakan wujudnya, punya rencana apa? Ini boleh ya untuk melaksanakan perbaikan dari pembelajaran yang menurut Bu Yuli itu masih relevan. Ya di sini saya besok insya Allah mau mencoba ya Bu ya, perbaiki pembelajaran saya. Saya juga harus menggali ilmu lagi ya Bu ya. Nah ya, besok saya akan mencoba mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada di platform Merdeka Mengajar. Saya akan mengikuti, selain itu juga saya akan mencari sumber-sumber lain yang bisa saya pelajari, baik itu melalui media sosial, media YouTube atau yang lain. Bagus sekali rencana Bu Yuli. Jadi ada 3 yang saya tangkap tadi ya dari Bu Yuli ya, memiliki pelatihan mandiri yang ada di platform Merdeka Mengajar ataupun di media sosial lainnya seperti YouTube ya. Banyak lah ya media sosial seperti ada Pinterest, ada gambar-gambar yang juga sepertinya. Kemudian kegiatan ada juga kan kegiatan tambah satu bos hari seperti itu ya. Lalu juga belajar dari YouTube, Instagram, dan media sosial lainnya. Baik, terkait dengan rencana itu ya Bu Yuli ya, kira-kira kapan sih Bu Yuli akan memulainya? Jadi kira-kira untuk pelaksanaan secepatnya sih Bu, dalam waktu kurun waktu ya 6 bulan ke depan, insya Allah saya sudah menyelesaikan itu semua. Baik Bu Yuli, sudah terpenuhi semuanya ya setelah melakukan observasi di kelasnya. Nanti yang diharapkan juga saya bisa mencatat lalu artinya mencatat hal seperti itu, catatan kecil aja ya buat Bu Yuli tidak lupa dengan apa yang telah Bu Yuli rencanakan kemudian ditindaklanjuti. Semoga semuanya lancar ya Bu dalam terkait dengan pengembangan diri. Nah, dari Bu Yuli sendiri nih, kira-kira siapakah yang jadi sumber inspirasi Bu Yuli? Butuh siapa untuk bisa menyemangati atau memotivasi diri melaksanakan kegiatan perencanaan? Ya, yang pasti rekan-rekan guru di sekolah itu baik itu kepala sekolah maupun rekan guru yang lainnya, terutama ini saya perlu masukkan dari video sendiri ya Bu ya, yang sudah jauh lebih sudah jauh lebih kemana? Ya sama aja ya, saya juga pengen sih belajar juga menemukan diri, selalu mempelajari hal-hal terkait hal-hal baru yang terkait dengan pembelajaran di kelas ya Bu ya. Intinya kita saling berbagi ya, apa namanya, menginvestasi susah, tapi bukan berarti berusaha untuk dulu ya Bu ya, karena kita sama-sama kan sejawat ya, lebih seperti itu. Jadi untuk perkembangan pendidikan terutama kepada peserta didik yang yakini bagus tadi rencana untuk mengasah seperti PMM, mengajar gitu ya. Jadi memang karena rasa penasaran yang tinggi ya Bu ya,
semoga kita bisa mempraktekkan apa yang kita dapatkan itu melalui aksi nyata ya Bu ya, karena kan memang kita sudah sering berkumpul untuk mengerjakan aksi nyata yang ada di platform pemerintahan. Banyak sekali keuntungannya sebetulnya kalau kita memang membuka PMN itu ya Bu ya. Apalagi kita kemarin buat ada masalah IHT dari Bu Aidian ya di SD Tapanuli wilayah seperti itu. Nah terkait ini semua ya Bu ya, dengan rencana-rencana Bu Yuli tadi itu punya ini tidak punya nggak Bu Yuli kata itu lebih kepada refleksi atau self reminder, istilahnya seperti catatan-catatan atau notis-notis kecil atau jadwal khusus kapan itu Ibu yang tadi sudah akan rencanakan itu akan dilaksanakan. Nanti saya akan berusaha untuk menyiapkan ya Bu ya, untuk itu kan sebuah pengingat yang berisi kalau seperti itu saya catat, saya pajang, soalnya nanti itu akan lebih tertata ya Bu, lebih gampang untuk mengingatkannya, dan kalau seperti itu kita tahu jadwalnya atau nanti jauh lebih tercapai apa yang akan kita inginkan. Bagus sekali Bu, selalu semangat untuk mengembangkan diri ya, grow mindset ya, seperti itu ya. Memang kita tuh harus bertumbuh dan berkembang Bu Yuli ya, tidak diam di tempat aja. Nah sejauh ini ilmu-ilmu yang didapatkan oleh Bu Yuli itu tidak ada yang tidak bermanfaat, semua bermanfaat ya Bu Yuli. Dari yang Bu Yuli sampaikan ini, kira-kira masih ada tidak yang mengganjal di hati Bu Yuli? Insya Allah tidak, bisa bersyukur saya sampaikan. Baik, berarti Bu Yuli sudah melaksanakan dari kegiatan awal ya Bu Yuli ya, tadi melalui kegiatan observasi atau supervisi akademikitas. Nah, ini observasi pasca observasi sehingga bermanfaat bagi Bu Yuli khususnya, dan untuk kepentingan terkait juga ya Bu ya, dan untuk kita semuanya. Nah, perbaikan apa ya Bu yang sebenarnya yang berguna itu untuk Bu Yuli itu maupun siswa yang nanti itu terutama di sekolah kita ya Bu ya. Selamat ya Bu Yuli ya, sekali lagi saya berterima kasih atas kesempatan dan waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya gitu. Saya bisa belajar dan memprediksi Bu Yuli, kita sama-sama belajar untuk memajukan pendidikan di sekolah kita bersama-sama yang pembelajaran yang kita pakai pokoknya semoga kita menjadi diri yang lebih baik. Terima kasih Bu Yuli. Demikian kegiatan pasca observasi dalam rangkaian kegiatan supervisi akademiknya Bapak penasihat Bapak yang saya laksanakan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.